Halo kaum pemula, kaum recehan, reban cari cuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan malam kali ini gue bakal membahas mengenai exchange ya, ataupun bursa cryptocurrency. Dimana dengan video gue sebelumnya atau postingan gue sebelumnya itu menuai banyak sekali ya komentar-komentar yang mempertanyakan, "Bang, kira-kira exchange ini aman tidak? Exchange A, B, C, D," ya. Makanya sekarang kita bahas nih. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi langsung saja nih kita cek-cek market terlebih dahulu. Nah, di mana sekarang ini gue buka dari exchange Binance ya. Di sini untuk kondisi market sudah mulai agak hijau-hijau lah ya. Oke, jadi langsung saja nih kita bahas ke poin intinya. Mungkin di sini gue tidak akan membahas secara detail, secara mendalam karena gue juga masih bingung gitu ya. Kira-kira ketika gue membicarakan by data, by fakta gitu ya. Kira-kira exchange ini aman atau tidak gitu. Gue juga tidak bisa memastikan karena gue juga ngeri gitu ketika gue bilang ternyata salah gitu ya dalam menganalisis dalam beberapa bursa yang menurut gua nanti gua katakan, "Oh, itu tidak aman, Bang," atau bagaimana, nanti ujung-ujungnya kalian panik, kalian cut loss, kalian transfer ke wallet, di mana ketika kita ingin mentransfer ke wallet, itu kita dikenakan biaya ya. Jadi gue tidak bisa secara pasti gitu ya untuk menjawab beberapa pertanyaan dari kalian. Namun menurut gue sendiri ya dengan adanya sebuah berita yang sekarang sedang beredar ini memanas sekali dengan beberapa exchange yang akan melakukan tahap auditas gitu ya atau pengecekan lah mengenai dari dana cadangan mereka atau neraca mereka ya dari masing-masing bursa tersebut. Namun di sini sekali lagi gue sendiri gue tidak bisa memastikan bahwa exchange tersebut itu aman atau tidak. Yang jelas ya di sini gue pun pakai beberapa banyak exchange gitu ya, dana gue juga aset gue tersebar di mana-mana gitu. Walaupun memang aset gue tidak terlalu banyak ya, tetapi ada di Gate.io, Huobi, Binance, Indodex ya, termasuk exchange lokal pun di situ ada Hotbit, Maxi gitu dan beberapa exchange lainnya gitu. Gue banyak sekali menggunakan exchange, namun sampai dengan saat ini gue belum pernah yang namanya memindahkan aset gue dari exchange ke wallet. Jadi gue bodo amat gitu, gue biarin aja ya. Kita ikutin aja alurnya. Namun ya ketika kalian memang merasa panik, ya silakan pindahkan ke wallet. Namun ya itu salah satu antisipasi juga ya. Itu langkah yang bagus menurut gue ketika memang dari kalian waspada ya atau hati-hati lah dengan adanya isu seperti ini. Dan sekarang langsung saja nih kita bahas nih kira-kira ada berita apa hari ini dan pastinya ini menurut gua berita agak sedikit digoreng atau gimana gitu ya. Karena di sini dengan adanya kemunculan berita-berita mengenai exchange ya semenjak dari kehancurannya exchange FTX itu banyak sekali ini yang dikait-kaitkan bahwa exchange tersebut ada sebuah indikasi gitu ya exchange ABC pokoknya banyak sekali dan salah satunya ya di sini gua akan membahas beberapa exchange saja ya tidak begitu banyak yang bakalan gua bahas mengenai berita yang beredar aja. Oke, jadi nggak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, jadi informasi yang pertama itu terkait pengiriman koin Ethereum kemarin ya. Jadi crypto.com dengan Gate.io. Nah, jadi di sini memang sebelumnya juga udah gue bahas ya, namun memang ini beritanya masih memanas banget gitu, masih sangat panas lah. Jadi transfer Ethereum yang mencurigakan dari crypto.com dan Gate.io menimbulkan kekhawatiran di antara pelanggannya. Dengan adanya berita seperti ini, token native dari Crypto.com tersebut pun itu mengalami penurunan sebesar 24%-an ya. Ini sangat drastis sekali karena dari beberapa investor ya mungkin merasa khawatir gitu. Lebih baik ya udah gue jual aja, bahkan banyak juga orang-orang yang melakukan atau trading future gitu ya di Kronos itu mendapatkan cuan katanya ya. Entahlah seperti apa gitu. Namun untuk gue sendiri gue jarang banget main future ya karena menurut gua future itu resikonya terlalu besar. Jadi ya buat kalian silakan dipertimbangkan ya daripada kalian main future lebih baik kalian beli aset simpan daripada kalian harus main future. Tapi semua orang memiliki seleranya masing-masing ya. Ada yang masih suka dengan bermain future, ada juga yang dia lebih ke ya udahlah gua beli aja gitu gua simpan ya. Intinya seperti itu. Dan di sini untuk crypto.com dan Gate.io bahkan di sini juga menyeret beberapa bursa lain ya dari tingkat keamanannya seperti apa dan salah satunya adalah Gate.io dan juga Crypto.com. Dan setelah adanya sebuah kecurigaan seperti demikian ya dari Crypto.com dan juga Gate.io, jadi di sini pun ada salah satu CEO ya ataupun mungkin manajernya lah dari Turki ini dari exchange Gate.io terlebih dahulu. Terlepas dari perayaan ketidakpastian di pasar tidak dapat diabaikan, Gate.io Country Manager Turki Kafkas Sönmez membantah pasar food mengenai transaksi crypto.com. Nah, artinya kan di sini dia mengklaim nih salah satu manajer country dari Turki ya yang bernama Kafkas Sönmez tersebut bahwa ya dia menyangkal gitu. Itu hanyalah memang benar-benar kesalahan gitu ya dari pihak crypto.com
dia salah mentransfer ke Gate.io gitu. Tetapi ya ini tidak dibenarkan oleh manajer tersebut. Cuman ya dengan adanya berita seperti itu di sini dia mendapatkan beberapa food gitu ya. Jadi menjelek-jelekan exchange Gate.io dan juga crypto.com gitu. Namun ya memang seperti itu adanya ya. Kita sebagai investor juga memang harus benar-benar teliti, memang harus benar-benar detail gitu ya daripada aset kita hilang ketika memang ada terjadi sebuah kecurigaan ya, apalagi ini ya terkait dengan aset gitu ya, aset kita daripada hilang, ya mungkin orang-orang juga lebih baik memilih untuk mengamankan asetnya masing-masing. Cuman sampai dengan saat ini nih salah satu dari manajer Gate.io tersebut dia mengklaim bahwa itu memang benar-benar real kesalahan ya, bukan diada-ada. Jadi bukan berarti mereka itu tukaran dana gitu atau salah satu exchange tersebut ini ya ketika memang misalkan Crypto.com akan diaudit terlebih dahulu dari Gate.io meminjamkan dananya gitu ya supaya dari neraca mereka atau dana cadangan mereka itu lebih besar sehingga dari tingkat keamanan itu terjamin. Begitupun sebaliknya gitu ya, ketika memang Gate.io yang bakalan diaudit, itu dari Crypto.com mengirimkan dananya gitu, supaya sebaliknya juga gitu. Dari neraca ataupun, dana cadangan Gate.io tersebut juga lebih besar dan sehingga, keamanannya itu terjamin. Tetapi di sini itu benar-benar dibantah ya oleh salah satu manajer Gate.io ini, jadi memang itu benar-benar salah transfer ya, hanya saja ya mungkin ini digoreng beritanya, makanya di sini banyak rumor-rumor negatif yang beredar. Bahkan di sini pun ada Watcher Guru, di sini pun Watcher Guru telah membagikan ya sebuah klaim lah ataupun klarifikasi dari pihak Crypto.com. Tadi kan kita bahas Gate.io-nya, sekarang Crypto.com nih. Hanya di CEO Crypto.com yang bernama Chris tersebut dia mengatakan perusahaan memiliki neraca yang kuat dan exposure minimal ke FTX. Nah, bahkan di sini dari CEO dari Crypto.com tersebut dia mengklaim ya. Dan di sini pun ada sebuah artikelnya nih buat teman-teman juga silakan dibaca ya di dalamnya gitu. Jadi kurang lebih di dalam artikel ini isinya ya bahwa CEO Crypto.com ini tidak akan kemana-mana katanya. Jadi exchange-nya akan tetap aman, bahkan dia juga memiliki dana cadangan yang besar ya. Dan di sini juga dia mengatakan neraca yang kuat itu mampu ya untuk mengexposure minimal ke exchange FTX katanya. Jadi ya dengan kondisi exchange FTX sekarang mengalami keruntuhan, kehancuran, dari Crypto.com itu mampu lah ya untuk meminimalisir dari kehancurannya FTX gitu. Ketika memang dia ingin sombong ya kurang lebih seperti itu. Makanya di sini dari salah satu CEO Crypto.com telah mengklarifikasi ya. Ya intinya dengan kesalahan pengtransferan koin Ethereum kemarin yaitu sangat menuai beberapa perhatian dari beberapa investor juga gitu dan itu menimbulkan rasa kekhawatiran dari berbagai investor ya apalagi dengan banyaknya bursa-bursa yang akan diaudit ya mengenai neraca dan juga pencadangan dana mereka. Dan dengan adanya beberapa isu yang mengenai bursa di sini pun menyeret dari exchange Huobi ya. Jadi di sini pun ada nih yang diangkat oleh media cointelegraph.com. Huobi dan Gate.io dikecam karena diduga berbagi foto menggunakan dana pinjaman. Alamat dompet yang ditautkan ke pertukaran Huobi ditemukan mentransfer 10.000 Ethereum ke dompet deposit Binance dan OKX segera setelah merilis snapshot asetnya. Nah, jadi di sini pun akhirnya kan beberapa bursa itu ikut terseret ya, entah itu dananya apa gitu, untuk kemana gitu ya, tetapi ya ini dikait-kaitkan karena mungkin dari beberapa investor juga, sedia payung sebelum hujan gitu, daripada ya mereka kehilangan asetnya gitu yang gue bilang tadi ya, daripada kehilangan aset ya lebih baik kita antisipasi di awal. Dan sekarang ini menyeret Huobi dan juga GTO katanya di sini alamat dompet tersebut ditautkan ke pertukaran Binance dan juga OKX ya, jadi sekitar 10.000 koin Ethereum lah ya yang didepositkan ke Binance dan juga OKX. Dan itu menimbulkan juga rasa kekhawatiran dari berbagai investor dan menuai juga komentar-komentar yang negatif dari berbagai pihak-pihak yang memang menurut mereka itu ya ini salah satu indikasi kecurigaan. Dan di sini pada tanggal 28 Oktober ya, Gate.io merilis snapshot bukti cadangannya yang menurut dugaan pengembang Solidity Sigen dilakukan dengan menggunakan dana Crypto.com dan mempertanyakan, ini adalah topping untuk bukti gerbang dan Crypto.com kacau. Selain itu, komunitas kripto mencurigai Huobi mencoba melakukan manipulasi serupa. Alamat dompet yang ditautkan ke pertukaran Huobi ditemukan mentransfer 10.000 koin Ethereum ke dompet deposit Binance dan juga OKX segera setelah merilis snapshot asetnya. Nah, jadi di sini pun ya akhirnya kan dikait-kaitkan. Ini pastinya akan bercabang kemana-mana ya. Beberapa bursa juga yang menurut dari berbagai pihak gitu itu wah ini bursa agak sedikit mencurigakan ya. Itu pasti akan digubris, itu akan digoreng ya. Cuman ya itu memang benar-benar harus seperti itu ya. Kita sebagai investor juga wajar saja gitu ya melakukan antisipasi apalagi dengan adanya indikasi-indikasi kecurigaan. Dan di sini setelah Wobi merilis snapshot aset dari cadangan aset 10.000 koin Ethereum ditransfer dari alamat walletnya ya ini Wobi 34 ke dompet deposit Binance dan OKX.
Dan di sini Wobi 34 yang memiliki 14.858 koin Ethereum pada saat snapshot saat ini hanya tersisa sekitar 4.044 koin Ethereum saja. Dan di sini untuk penyelidik blockchain Colin Wu menunjukkan transaksi di Etherscan yang membuktikan bahwa Wobi telah menunjukkan 14.858 koin Ethereum dalam snapshot terbarunya yang sejak itu turun menjadi 2.463,5 Ethereum pada saat penulisan. Nah, jadi di sini ada balance-nya ya, ada value-nya juga ya. Kalian bisa melihat nih. Jadi memang ini adalah salah satu indikasi yang dicurigai dari beberapa pihak ya. Dan sekarang memang semua exchange juga ya memang sedang disorot gitu, bukan hanya Crypto.com, Huobi, dan juga Gate.io gitu. Tetapi ini termasuk secara keseluruhan ya. Sekelas Binance sekalipun ya mereka pun akan tetap ditindaklanjuti itu untuk harus melakukan auditasi atau audit lah mengenai proof of reserve tersebut. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai beberapa bursa yang sekarang memang sedang disorot sekali ya, bukan hanya sekedar dari FTX, yang FTX memang udah jelas sekali mengalami kehancuran. Namun di sini ya akhirnya beberapa exchange ikut terseret ya, ada Huobi, Gate.io dan juga Crypto.com. Namun di sini ya sekali lagi gue tidak bisa memastikan apakah exchange-exchange yang kalian gunakan itu benar-benar 100% aman atau memang tidak gitu ya. Karena di sini gue sendiri pun ya gue masih bingung gitu, gue harus berkata apa ya ketika dari kalian itu mempertanyakan, "Bang, exchange ini aman atau tidak?" gitu ya. Sementara ketika kita bicara regulasi ya, ya contohnya kita untuk exchange lokal adalah Indodex. Indodex itu pasti dia memiliki izin ya, termasuk dari Bapepti, dari tingkat keamanan mengenai regulasi ya pastinya aman gitu. Tetapi kalau untuk dalam segi keamanan dari neraca atau pencadangan dana tersebut ya gue tidak bisa memastikan ya, karena di sini untuk buy datanya kita belum mengetahui kira-kira dari exchange yang kita dapatkan ini pencadangan dananya itu di mana aja gitu ya, kita belum ngecek ke sana. Nanti kita coba cari tahu ya, untuk gua sendiri ini jadi PR buat gua gitu, gua harus mengecek dari beberapa exchange yang khususnya untuk exchange Tier 1. Nanti kita cari ya untuk dana pencadangan mereka itu kira-kira berapa sih, dan juga kira-kira aman atau tidak nih untuk melayani dari beberapa investor ketika dari beberapa investor ini ingin melikuidasi dari kepemilikan tokennya tersebut. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa, saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.